Pertama, kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca bersama-sama. Bisa baca di Alkitab masing-masing, bisa juga baca di layar yang sudah tersedia. Mari kita baca, demikianlah firman Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Amin. Jadi firman Tuhan hari ini berjudul Imam Besar Kita. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita memulai, saya mau bertanya dulu. Siapakah kita? Oke, baiklah. Puji Tuhan, amin. Semoga identitas ini tidak hilang dari kita ya. Dan sebelum kita memulai lebih dalam lagi, mari kita mereview beberapa hal-hal penting yang telah kita pelajari tentang kitab Ibrani. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, kita sudah berada di tanggal berapa hari ini? 20 Februari. Nah, siapakah yang masih ingat tema tahunan kita tahun ini? Ya, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Amin. Nah, waktu kita bersama-sama mempelajari ayat ini di ibadah pemuda, kita ingat ada 3 kesimpulan yang harus kita lakukan di tahun ini. Siapa yang masih ingat 3 hal itu? Jadi terang, amin. Menjadi penjaga firman. Menjadi saksi. Wah, puji Tuhan. Kayaknya tahun ini akan menjadi tahun kemenangan bagi kita semua. Amin. Ini tolong diingat ya, jangan dilupakan, karena itu sangat penting. Nah, 2 bulan ini, apakah semuanya sudah berhasil menjadi saksi? Apakah semuanya sudah berhasil menjadi terang? Apakah semuanya sudah berhasil menjadi penjaga apa ya bahasa Indonesianya? Oh iya, penjaga ya. Ya, menjadi penjaga. Amin. Nah, tapi sebenarnya saya tahu pasti tidak akan pernah bisa sesempurna yang kita bayangkan kan. Hidup kita dalam kerohanian kita pasti ada jatuh bangunnya. Itu juga yang saya alami. Tapi percayalah seperti firman Tuhan yang kemarin kita dengar oleh Pak Pendeta Pak Jongjin berkata bahwa kalau Tuhan itu gembala kita tidak akan berkekurangan. Jadi semoga kita juga setahun ini
selalu hidup di dalam kelimpahan dalam Tuhan Yesus. Baiklah. Nah, teman-teman semuanya, hari ini sebenarnya dari kitab ini kita tahu bahwa imam besar kita itu siapa. Tapi mari kita coba gali dalam-dalam. Mengapa kita harus mempelajari? Mengapa kita harus tahu tentang imam besar kita? Nah, dari buku ini saya sudah membawa untuk menunjukkan ini bukunya Kebenaran-Kebenaran Dasar Iman Kristen dari Bapak Teologi R.C. Sproul. Nah, buku ini sebenarnya adalah buku yang penting, sering dibacakan juga di sekolah saya untuk guru-guru, untuk melatih guru-guru. Nah, ini buku tentang apa sih? Buku ini tentang teologi-teologi yang disederhanakan secara dasar, dan ini menurut saya sangat bagus untuk dibaca. Kita bisa mengerti banyak hal yang dalam tentang firman Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Dan kemarin kepala sekolah kami, mantan kepala sekolah, menganjurkan semua guru membaca ini. Dan ternyata semua anak-anak PC di UPH juga membaca buku ini. Nah, dari sini mari kita kembali ke PowerPoint kita. Ada satu hal yang dia tulis yang menurut saya lumayan penting untuk menjadi bahan renungan. Nah, ini seakan-akan memberikan suatu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bisakah kita mencintai sesuatu yang tidak kita ketahui sama sekali? Kalau kita pernah mencintai, apakah hal yang kita cintai itu adalah sesuatu yang kita ketahui? Atau kita mencintai sesuatu yang kita tidak ketahui? Mungkin ini pertanyaan agak sedikit filsafat ya, tapi tidak apa-apa. Karena teologi itu benar-benar mencakup kedalaman hati kita. Bisa nggak kita mencintai sesuatu yang kita tidak ketahui? Sebenarnya tidak bisa kan? Kalau berbicara secara mudah, kita mencintai sesuatu yang kita kenal. Atau mungkin yang berpacaran pasti mencintai orang yang dia sudah kenal. Atau mungkin mencintai sesuatu barang yang dia sudah tahu ada. Tidak mungkin kita mencintai sesuatu yang belum kita ketahui kan? Nah, dan R.C. Sproul sendiri berkata, dia bertanya, bagaimana saya dengan Tuhan Yesus? Bagaimana saya dengan Allah saya? Bisakah saya mencintai Allah? Bisakah saya mencintai Yesus yang saya mungkin tidak ketahui sama sekali? Kalau kita tidak mengetahui Tuhan kita, bisa kita mencintainya? Dan sebenarnya jawabannya tidak bisa. Itulah sebabnya teman-teman, sangat penting bagi kita untuk selalu membaca Alkitab. Nah, sekali lagi dari buku ini juga, dan sebenarnya sebagai mahasiswa teologi pasti sudah belajar tentang wahyu. Bukan kitab wahyu ya, tapi kata wahyu, pewahyuan, revelation. Jadi di dalam teologi itu ada dua macam wahyu. Wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, wahyu umum ini apa sih bedanya sama wahyu khusus? Jadi wahyu ini adalah cara Allah mengungkapkan dirinya kepada manusia. Nah, tapi cara Allah mengungkapkan dirinya itu ada dua bagian. Yang pertama adalah secara umum. Nah, maksudnya ini secara umum adalah Allah mengungkapkan dirinya kepada semua orang. Tidak terkecuali, itu maksudnya. Contohnya, Allah mengungkapkan seberapa besarnya Dia melalui tanaman, melalui matahari. Sehingga kalau orang-orang melihat matahari, sebenarnya Allah mengungkapkan dirinya kayak, wah matahari itu indah. Dan sebenarnya itu menunjukkan siapa penciptanya, walaupun orang itu tahu atau tidak. Dan Tuhan memberikan matahari supaya semua orang diberkati kan. Nah, itu yang dimaksud dengan wahyu umum. Dan ada wahyu yang langsung dan tidak langsung juga. Nah, wahyu yang langsung
itu adalah ketika Allah mengungkapkan dirinya di dalam hati manusia. Kayak membuat manusia tahu bahwa di natur hatinya itu dia itu butuh Tuhan, dia itu mencari Tuhan. Dan ada rasa ingin mengenal Tuhan, makanya manusia punya agama. Nah, itu adalah wahyu yang langsung. Allah menyatakan dirinya dari hati. Tapi ada juga wahyu yang tidak langsung, seperti tadi. Allah mengungkapkan dirinya dari ciptaan-ciptaan lain, mungkin dari tanaman, dari tumbuhan, seperti itu. Tapi ini adalah umum untuk semua orang. Namun ada satu cara Allah mengungkapkan dirinya secara khusus. Nah, secara khusus ini hanya untuk orang-orang yang terpilih, hanya untuk orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan. Dan inilah wahyu khusus yang Allah berikan itu bukan dari penciptaan, bukan dari hati, tapi dari Alkitab. Dan itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Seperti tadi Sproul bilang di awal, kita tidak bisa mencintai Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan. Kalau kita tidak tahu siapa Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengasihinya. Jadi itulah sebabnya Tuhan mengasihi kita sekali sampai Dia memberikan kita suatu pewahyuan khusus, yaitu Alkitab. Dan inilah mengapa saya pernah mendengar khotbah juga dari seorang pendeta. Dia bilang, membaca Alkitab itu bukan hanya sekedar tuntutan moral, tapi Alkitab itu adalah sarana anugerah. Nah, teman-teman, kan kita setahun ini telah diberikan tugas ya untuk membaca Alkitab setiap hari. Siapa yang bisa membaca Alkitab setiap hari tanpa absen? Ayo angkat tangan. Keren sekali. Nah, jadi teman-teman, kita membaca Alkitab setiap hari itu bukan tuntutan moral ya. Bukan karena saya mau dianggap baik. Bukan karena saya mau dianggap bisa menyelesaikan goal. Bukan. Tetapi kalau kita bisa membuka Alkitab dan membaca yang ada di dalamnya, harus ingat bahwa itu adalah anugerah. Nah, kadang saya juga sebenarnya lupa bahwa Alkitab itu bukan hanya sekedar tuntutan moral, tapi ternyata Alkitab itu anugerah. Dan butuh Roh Kudus sih untuk mengingatkan saya juga tentang itu. Jadi teman-teman, kembali lagi, untuk mengasihi Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Dan Tuhan memberikan kita cara untuk mengenalnya melalui firman Tuhan. Makanya di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17 itu berkata bahwa sebenarnya Tuhan memberikan kitab suci supaya menuntun kita ke dalam keselamatan. Jadi bukan hanya sebagai sarana anugerah saja, tapi Alkitab ini membawa kita ke jalan yang benar, membawa kita dalam keselamatan. Dan ini yang harus kita pahami. Lalu di ayat 16 ini, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Nah, jadi benar-benar teman-teman, kita harus selalu mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita konsumsi itu menjadi buah yang terlihat dalam hidup kita. Jadi maksudnya adalah, tunggu sebentar. Buah hidup yang kita miliki itu adalah hasil dari apa yang membentuk hati kita. Jadi coba teman-teman kita refleksi sedikit dalam kehidupan kita setiap hari. Apa sih buah-buah yang kita peroleh setiap hari, yang kita buahi setiap hari? Apakah itu buah sukacita atau buah apa? Kalau misalkan itu buah-buah yang berasal dari buah-buah roh, artinya yang membentuk hati kita itu adalah Roh Kudus. Tapi jikalau itu adalah sesuatu hal yang duniawi,
seperti banyak hal-hal keinginan-keinginan duniawi, berarti kita harus cek lagi. Berarti yang membentuk hati kita selama ini bukanlah Roh Kudus tetapi hal-hal dunia. Jadi untuk itulah teman-teman kembali bacalah firman Tuhan. Ini bukan cuma teguran buat yang sedang duduk tapi juga untuk saya sendiri yang sedang berdiri di sini. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya saat kita membaca firman Tuhan, kita harus tahu karakter Allah apa yang saya dapatkan dari firman hari ini. Dan untuk itulah teman-teman hari ini yang kita pelajari adalah tentang siapa itu Tuhan Yesus sebagai imam besar kita. Nah, pertama-tama Yesus Kristus adalah imam besar. Ayo teman-teman kita buka Ibrani pasal 4 ayat 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Amin. Jadi Yesus Kristus itu adalah imam besar kita. Ada amin? Jadi teman-teman setiap kita membaca Alkitab, yang harus kita selalu cari itu adalah karakter Allah apa yang bisa saya lihat dari firman saya baca hari ini. Apakah itu karakter Allah sebagai Allah Maha Pengasih? Atau masih ingat kan beberapa karakter Allah? Atau Allah yang adil? Atau kemandirian Allah? Atau Allah yang Maha Kuasa? Kemahatauan Allah? Atau kebaikan Allah? Atau keadilan Allah? Nah, kita harus lihat itu. Tapi hari ini kita bersama-sama mempelajari Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Apa sih maksudnya imam besar itu? Pasti saya tahu teman-teman di sini sudah bisa bahkan hafal imam besar itu pekerjaannya apa. Berapa tahun sekali dia masuk ke kemah ruang Maha Kudus? Berapa kali? Sekali setahun. Untuk melakukan apa? Ya, untuk mempersembahkan korban. Nah, berarti kita semua tahu ya bahwa ketika Yesus Kristus disebut imam besar, dia mempersembahkan korban yaitu dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, agar supaya kita semua menerima keselamatan dan diselamatkan oleh iman. Ada amin? Ya, mungkin ini adalah satu hal yang kita sering dengar, tapi semoga hal ini juga menjadi satu hal yang selalu kita ingat. Selanjutnya, dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, yang kita harus ketahui, Tuhan Yesus itu 100% Allah, tetapi dia juga 100% manusia. Artinya dia benar-benar manusia, sama seperti kita. Dia juga makan, butuh kebutuhan makan, minum. Dia juga berjalan, berbicara. Tapi apa yang membedakannya dengan kita? Dia tidak berdosa. Dia tidak punya dosa sama sekali. Dan sebenarnya sangat mustahil bagi manusia untuk hidup tanpa dosa. Ya kan? Tapi hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menjadi orang satu-satunya yang menjadi manusia, tapi juga Allah dan juga tidak berdosa. Untuk itu kita baca di Ibrani 4 ayat 15. Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Jadi artinya Tuhan Yesus juga punya perasaan seperti kita. Dia merasakan apa itu sedih, dia merasakan apa itu senang. Dia juga pernah menjadi anak kecil, pernah juga butuh bantuan orang tua, pernah belajar berjalan, pernah belajar berbicara, nggak langsung lahir langsung bisa bicara ya.
Tuhan Yesus itu benar-benar seperti kita, seperti manusia. Dia juga mengetahui kelemahan manusia itu seperti apa, kebutuhan manusia itu seperti apa. Namun satu-satunya yang kita bisa ketahui darinya adalah dia tidak berdosa. Dan itu bisa membuat kita seharusnya memberikan penghiburan kepada kita bahwa ternyata di tengah dunia yang jahat ini, di tengah ketidaklayakan setiap pribadi kita itu, masih ada satu pribadi yang tidak berdosa namun memberikan nyawanya untuk kita semua. Baiklah, yang ketiga, dia adalah perantara kita. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Ibrani 5 ayat 1 sampai 4. Di dalam Ibrani 5 ayat 1 sampai 4, kita baca lagi bersama-sama. Tapi sambil baca, kita renungkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk seperti yang telah terjadi dengan Harun. Amin. Jadi teman-teman, apa sih maksudnya menjadi perantara? Jadi perantara itu bukan hanya sekedar jembatan. Memang benar jembatan menghubungkan dua sisi. Tapi di dalam konteks ini perantara itu adalah menjadi orang di tengah di dua orang yang sedang bermusuhan. Dua pihak yang sedang bermusuhan. Dan perantara di sini adalah yang membawa kedamaian. Yang membuat permusuhan antara dua belah pihak ini menjadi satu. Nah, kita tahu saat manusia jatuh dalam dosa, karakter Allah yang Maha Kudus membuat manusia tidak bisa bertemu dengan Allah. Dan manusia itu adalah musuh Allah. Musuh Allah secara terang-terangan, benar-benar musuh Allah. Dan tidak bisa bersama-sama. Itu ada maut yang memisahkan. Kalaupun manusia bertemu Allah, apa yang terjadi? Mati. Nah, itu adalah hubungan manusia dengan Allah setelah jatuh dalam dosa. Tetapi, karena Tuhan begitu mengasihi kita, Dia memberikan kepada kita seorang perantara. Dan perantara ini bukan hanya sekedar menjadi jembatan saja, tapi dia benar-benar membawa damai. Dia mendamaikan kedua belah pihak. Dan itulah Tuhan Yesus kita. Dia menjadikan dirinya sendiri sebagai seorang perantara. Agar supaya hubungan Allah dan manusia itu diperdamaikan kembali. Dan tidakkah kita bersyukur atas hal itu? Seharusnya kita bersyukur setiap hari ya. Dan inilah kira-kira 3 hal yang bisa kita pelajari dari siapa imam besar kita. Jadi imam besar kita itu adalah Yesus Kristus. Dia datang ke dunia ini menyelamatkan kita. Dan juga dia adalah seseorang yang tidak berdosa. Namun dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Dan yang ketiga, dia adalah perantara. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa menjadi perantara di antara kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya seluruh hidup kita itu kita harus persembahkan kepada Tuhan. Maaf ya, tenggorokan lagi sakit. Ya, jadi teman-teman jangan lupa ya, ada berapa hal? 3 tentang imam besar kita. Oke, baiklah. Nah, inilah 3 hal dan kesimpulan kita hari ini. Jadi dari firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajak kita untuk rajin belajar.
rajin belajar, rajin mendengar firman Tuhan. Dan juga kita harus selalu mengenakan Kristus. Tetapi hari ini dari 3 hal kesimpulan, saya mau menggarisbawahi satu yang paling penting bagi kita anak-anak muda. Mari terus pelajarilah firman Tuhan. Mari juga pelajari teologi. Teologi itu bukan suatu hal yang membosankan. Karena kalau kita tidak mengetahui Tuhan, kita tidak mungkin mengasihi Tuhan. Dan itulah sebenarnya dasar dari teologi. Teologi itu kan theos dan logos ya. Theos itu adalah Allah. Logos itu adalah pengetahuan. Jadi ketika kita belajar tentang teologi, pengetahuan tentang Allah, artinya kita sedang belajar mengasihi Allah. Dan untuk mempelajari Allah, kita harus belajar dari Alkitab dulu. Jadi seperti 2 Timotius 3 ayat 16 bilang, mari kita semua terus-menerus percaya bahwa firman Tuhan itu membantu kita, mengajar kita, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan kita. Dan yang terakhir, kembali saya mau kutip lagi dari buku ini, kedewasaan pengetahuan merupakan dasar dari kedewasaan hidup. Jadi mari kita dewasa dulu dalam pengetahuan kita tentang Tuhan, supaya hidup kita juga bisa mempunyai kedewasaan rohani. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kami sebenarnya tidak layak untuk berhadapan dengan Engkau. Namun kami bersyukur atas Yesus Kristus, Imam besar kami, Imam Maha Agung kami. Engkau datang ke dunia ini, mengorbankan diri-Mu untuk kami semua. Bantu kami Tuhan untuk memahami dan menikmati kebenaran ini. Bantu kami untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan melalui firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak muda yang serupa dengan gambaran Tuhan. Perbaharuilah kami setiap hari, agar supaya kami bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang selalu mendengar, mempelajari, dan juga selalu mengenakan Kristus dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan